Kita bertemu lagi. Saya akan merecap balik tentang perjalanan Bitcoin. Apa yang saya perlu lihat adalah hanya di time frame monthly. Di time frame monthly telah muncul sinyal yang disebut dengan candle arah kuku sell. Ini adalah candle arah kuku sell di time frame monthly. Oke. Ketika munculnya candle arah kuku sell, ini adalah sinyal, maka dijangkakan naik, dia mencapai ke area MA5 atau MA10 di time frame monthly. Okay. Saya akan tandakan ke area sini. Ya. Kenapa saya jangkaan naik? Dalam diagram BBMA ada yang ini adalah ekstrim, ekstrim. Kemudian ini adalah TP wajib. Kemudian hilang volume. Setelah hilang volume, dia membentuk candle arah kuku. Setelah membentuk candle arah kuku sell, maka akan membentuk re-entry sell sebelum membuat kejatuhan yang disebut dengan momentum sell di time frame monthly. Kalau berdasarkan diagram BBMA, sebelum dia jatuh seperti ini. Bagaimana saya memastikan bahwa ini adalah akan muncul kenaikan ke sampai zone 510 high demand ini? Ada bacaan-bacaan yang diperlukan, bermulanya dari extreme buy, kemudian hilang volume buy, candle arah kuku buy, re-entry buy, dan momentum buy. Dan bacaan tersebut adalah berada di time frame daily. Di time frame daily. Ini adalah time frame daily. Di time frame daily saya tandakan hilang volume. Ini adalah area hilang volume di daily setelah kejatuhan. Hilang volume. Ini adalah area hilang volume. Area hilang volume, tidak ada candle yang tutup di bawah garisan low BB. Ini adalah market hilang volume. Kemudian ada candle arah kuku, candle arah kuku, kemudian jatuh membuat hilang volume, tidak membuat sebuah momentum, kemudian naik membuat momentum buy di time frame daily. Momentum buy di time frame daily. Kemudian dia akan menjadi kejatuhan, dan ini telah melakukan sebuah kenaikan, dan sekarang saya sedang berlaku di area MA50 di time frame daily dan berada di atas garisan mid BB. Artinya dia masih dalam keadaan uptrend. Jadi ketika muncul sinyal di monthly arah kuku sell, maka jangkaan kenaikannya adalah mencapai ke area sini, area sini. Atau MA 200 di time frame daily.
MA 200 di time frame daily adalah zone atau area MA 5 atau MA 10 di monthly. Saya jangan kenaikan sama ke area situ, membentuk re-entry sell monthly. Kalau saya melihat di time frame weekly, dia masih tertahan di area MA 5 dan MA 10 di sini. MA 5, MA 10. Nih, masih berada di sini. MA 5, MA 10 di weekly. Jadi untuk naik ke area kawasan zone tertinggi monthly, dia melewati resisten 5-10 hari di time frame weekly. Bagaimana saya memastikan bahwa ini adalah akan melakukan sebuah kenaikan? Maka dia harus muncul momentum buy di time frame daily untuk meneruskan kenaikan. Bila dia besok membuat katakanlah kejatuhan ke sini, membuat momentum sell di time frame daily, artinya ini adalah re-entry sell weekly. Kemudian area ini akan menjadi market hilang volume. Di 4 jam dia harus membuat satu bacaan momentum sell. Dia akan membentuk momentum sell di time frame 4 jam untuk memvalidkan perjalanan kejatuhan di time frame weekly. Jadi apa yang berlaku di time frame 4 jam, dia masih sideways. Belum ada tanda-tanda untuk kejatuhan. Bila muncul momentum sell di 4 jam, momentum sell kejatuhan di 4 jam seperti ini, itu adalah re-entry sell weekly. Bila momentum buy di time frame 4 jam, maka di daily dia akan membentuk candle arah kuku buy sebelum membuat re-entry buy. Jadi saya menunggu satu sinyal di time frame 4 jam, dia muncul momentum buy atau muncul momentum sell. Jika momentum buy, artinya dia mencari zone tertinggi weekly. Ketika momentum sell, maka dia akan mencari kawasan terendah weekly. Kemudian ketika saya lihat time frame daily, nantinya bila muncul momentum buy, maka dia akan melanjutkan kenaikan mencapai garisan MA 200. Tapi bila momentum sell di time frame daily, bila muncul momentum sell di time frame daily, maka akan melakukan kejatuhan membuat momentum sell di time frame monthly. Bacaannya di daily. Bacaannya ada di daily. Momentum sell di time frame daily, maka dia akan kejatuhan membuat momentum sell di monthly. Ketika muncul momentum buy, nantinya momentum buy
melakukan kenaikan, maka jangkaannya adalah ke area MA 200 key time frame daily di sini. Apakah akan nyampe ke sana? Saya tak tahu. Ya. Sinyalnya ada di time frame 4 jam. Ya. Ada di time frame 4 jam. Bila melakukan kenaikan, dia adalah mencari zone tertinggi weekly. Bila melakukan kejatuhan, mencari zone terendah weekly. Oke, sampai di sini. Saya akan terus melihat pergerakan selanjutnya.